سمعنا وأطعنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره حيث أمرنا بالأخلاق الكريمة كما نهانا عن الأخلاق السيئة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أهل الرحمة والمغفرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله إلينا بالأسوة الحسنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dengan sejauh-jauhnya semua prasangka-prasangka buruk, karena umumnya hampir semua prasangka buruk itu adalah perbuatan dosa. Dan janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan sesama di antara kalian. Juga janganlah di antara kalian saling menyebarkan kabar-kabar buruk yang tidak baik dari saudara kamu kepada orang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging bangkai saudaranya sesama manusia? Pasti kalian sangat tidak menyukai hal itu. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 12. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kepada kita kitab Al-Quran yang berisi berbagai macam contoh akhlak-akhlak mulia yang Allah memerintahkan kepada kita untuk menggunakan akhlak-akhlak mulia itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan syukur kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala rahmatnya berkenan membimbing kita untuk bisa mempunyai akhlak-akhlak yang mulia dalam kehidupan kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang perjalanan beliau ketika melakukan Isra dan Mi'raj, melakukan perjalanan pada malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis, dan kemudian Mi'raj, naik ke langit menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perjalanan beliau itu ada
salah satu yang diperlihatkan kepada beliau, yaitu beliau melihat ada sekelompok manusia yang pekerjaan mereka hanya mencabik-cabik wajah dan dada mereka dengan kuku mereka yang panjang dan tajam, tanpa pernah berhenti sedikit pun. Begitu wajah dan dada mereka hancur karena mereka cabik-cabik dengan kuku itu, maka wajah dan dada mereka kembali seperti semula dan kembali mereka mencabik-cabiknya. Sungguh tidak bisa kita bayangkan betapa sakitnya siksa seperti itu. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, kenapa orang-orang itu disiksa sedemikian pedihnya oleh Allah Subhanahu wa taala?" Jibril menjelaskan, "Wahai Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang ketika mereka hidup di dunia, kesukaan mereka adalah hanya menggosip, menyebarluaskan keburukan orang lain entah kemana. Itulah yang mereka sukai. Sehingga dengan perbuatan mereka itu banyak orang-orang yang dimuliakan menjadi terhina kehormatannya karena disebarluaskannya berita-berita buruk yang menurut si penyebar adalah hal-hal yang tidak baik, walaupun itu belum tentu pernah terjadi pada orang yang dia sebarluaskan berita buruknya tadi. Perbuatan mereka itu bagaikan orang yang memakan daging bangkai manusia. Karena itu maka Allah menyiksa mereka dengan siksaan seperti itu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Artinya berdasarkan yang meriwayatkan hadis ini, kita harus yakin bahwa kejadian yang dilihat Rasul dalam perjalanan Isra dan Mi'raj beliau itu adalah betul suatu kejadian yang pasti akan terjadi pada manusia-manusia yang mereka suka sekali menyebarluaskan keburukan orang lain, entah dari mulut ke mulut, entah melalui media sosial dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 tadi Allah mengingatkan bahwa salah satu akhlak yang sangat tidak baik, akhlak yang paling buruk adalah selalu menyebarluaskan persangkaan-persangkaannya kepada seseorang dengan persangkaan yang tidak baik, lalu persangkaan yang tidak baik itu dia sebarluaskan kepada orang-orang lain. Karena itu Allah mengingatkan bahwa perbuatan mereka itu bagaikan manusia yang memakan daging bangkai sesama manusia, dan Allah menyebutkan pasti tidak ada manusia yang normal, yang sehat, yang berakal mau memakan daging bangkai sesama saudaranya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka dengan peringatan Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah ingin agar kita semua selalu meninggalkan contoh-contoh akhlak yang tidak baik seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari dan menggantinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh
innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran baina yaday as-sa'ah. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin menghindarkan diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk dan berganti dengan akhlak-akhlak yang mulia, salah satu caranya adalah dengan selalu menghidupkan hati. Dan menghidupkan hati itu adalah dengan selalu memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran. Tentunya itu semua di samping mengerjakan salat-salat yang disyariatkan oleh Allah kepada kita semua. Hanya itulah cara agar hati ini menjadi hidup dan tidak ada bisikan-bisikan di hati untuk selalu memakai akhlak-akhlak yang tidak mulia, akhlak-akhlak yang buruk itu. Karena kunci semua itu hanya ada di dalam hati. Mudah-mudahan kita semua dengan memperbanyak zikir, memperbanyak salawat, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak salat-salat sunat, maka hati kita diberi karunia oleh Allah untuk selalu menyebarkan akhlak-akhlak mulia kepada diri kita dan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.